mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk menonton videoku ini dari awal sampai selesai. Di video pertama aku ini, aku akan membawakan satu cerita horor yang aku dapatkan dari temanku yang kita sebut aja namanya Dandi. Oke. Jadi Dandi ini merupakan seorang pegawai di salah satu perusahaan swasta. Dia tinggal di sebuah kosan yang letaknya tidak jauh dari tempat dia bekerja. Dan juga tetangga-tetangganya Dandi ini merupakan rekan-rekan kerjanya. Dari awal Dandi ngekos di tempat itu, awalnya baik-baik aja hingga memasuki bulan ketiga, di mana Dandi mulai mendapatkan gangguan-gangguan seperti mendengar suara orang menangis, mendengarkan suara anak kecil tertawa. Padahal di tempat itu nggak ada anak kecil sama sekali karena teman-temannya itu semua belum pada menikah dan belum pada punya anak. Jadi kemungkinan mendengarkan suara anak kecil tertawa itu sangat minim, sedangkan jarak rumahnya itu bisa dibilang jauh dari kosannya si Dandi ini. Tetapi karena Dandi cuma mendengar suara-suara seperti itu, Dandi merasa mungkin itu hanya halusinasinya dia semata atau ya apalah gitu, dia tidak terlalu menanggapi hal tersebut. Jadi suatu hari di mana Dandi ini merasa badannya itu tidak fit sehingga dia memutuskan untuk tidak lembur. Dia pun pergi menemui atasannya untuk meminta izin tidak mengikuti lembur pada hari itu. Karena melihat kondisi Dandi yang sangat pucat, atasannya ini pun mengizinkan Dandi untuk beristirahat atau pulang lebih awal dan tidak mengikuti lembur pada hari itu. Setelah mendapat izin, si Dandi pun langsung cepat-cepat bergegas untuk balik ke kosannya. Dan sesampainya Dandi di kos, itu suasana kosnya benar-benar sepi karena teman-temannya semua emang masih pada di kantor. Jadi suasana kosannya itu masih benar-benar sepi. Karena Dandi ini merasa sangat tidak enak badan, dia pun langsung masuk ke kamarnya untuk merebahkan dirinya atau untuk mengistirahatkan dirinya karena dia merasa kepalanya itu makin hari makin nambah gitu sakitnya. Setelah beberapa menit Dandi mencoba untuk tidur, tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki di depan kamarnya atau suara orang berjalan. Nah, dipikir sama si Dandi, oh mungkin itu temannya yang udah pulang dari kantor. Disapa dong sama dia kayak, oi gitu. Tapi gak ada jawaban sama sekali dari temennya. Biasanya kalau misalkan ada temannya lewat terus dan disapa seperti tadi, itu biasanya temennya jawab kayak, ya bro kenapa gitu. Tapi hari itu tuh emang bener-bener gak ada jawaban sama sekali. Dan dia pun heran, ini kenapa temanku gak jawab ya, biasanya dia jawab. Karena penasaran, dan dia pun keluar dan dia ngecek, ternyata teman-temannya ini belum pada pulang. Ternyata kosannya ini masih benar-benar sepi dan teman-temannya ini belum pada balik sama sekali. Dandi, seperti di awal-awal, Dandi ini selalu berpositif thinking. Dia merasa oh mungkin itu karena dia kecapean atau mungkin karena dia emang lagi gak enak badan jadi sedikit berhalusinasi. Dia pun kembali ke kamar, tidak lupa dia ngunci pintunya terus dia tidur lagi. Nah, beberapa menit kemudian dia merasa udah mulai ketiduran, udah mulai kayak setengah tidur gitu loh guys, kayak matanya itu udah berat banget tapi kita masih bisa dengar tuh apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, dengan posisi itu Dandi dengar lagi dong suara kaki kayak tadi, kayak suara kaki orang jalan, tapi ini posisinya lebih dekat dengan Dandi. Kayak tadi itu berada di depan kamarnya, tapi ini suara kakinya itu kayak berada di dalam kamarnya Dandi. Karena penasaran, Dandi buka dong matanya pelan-pelan. Dia buka matanya pelan-pelan dan lihat ada sosok laki-laki di dalam kamarnya, tapi dengan posisi membelakangi si Dandi ini. Dan dia pun mikir kalau misalkan ini temannya yang masuk, sedangkan tadi dia ngunci pintu. Terus kalau bukan temannya, siapa laki-laki itu? Dan dia mencoba untuk tetap diam di tempatnya, dan tiba-tiba dengan perlahan si sosok ini membalikkan kepalanya doang ya guys, badannya tetap dengan posisi membelakangi si Dandi, tapi kepalanya muter ke arah si Dandi ini. Sontak Dandi itu kaget karena melihat mukanya itu yang sangat hancur. Di bagian sebelah kanan kayak hancur banget, terus berlumuran darah dengan
mulut yang udah sobek, pokoknya mukanya itu hancur banget guys. Dan dia pun shock, dia langsung cepet narik selimutnya, dia nutup satu badan, dia nutup satu badannya. Katanya si Dandi, dia tuh baca doa apa aja yang ada di kepalanya itu dibaca semua sama dia, sampai abis itu dia merasa nggak tahu lagi apa yang terjadi, entah di si Dandi ini pingsan atau si Dandi ini ketiduran, dia pun nggak tahu. Nah, selang mungkin beberapa jam atau beberapa menit setelah kejadian itu, tiba-tiba dia dengar ada suara orang yang ngetuk pintunya, dan ternyata itu adalah teman-teman kantor atau teman-teman kerjanya yang udah pada balik ke kosan. Diketok pintunya sambil manggil kayak, Dandi, Dandi, kamu nggak apa-apa, kayak gitu. Dibuka lah nih sama Dandi pintunya, terus disuruh masuk teman-temannya. Setelah itu Dandi menceritakan semua apa yang terjadi sama dia selama ini, karena dari awal Dandi mendapatkan gangguan tersebut, Dandi tuh nggak pernah cerita ke teman-temannya dengan alasan karena dia merasa nanti kalau misalkan teman-temannya tahu, takutnya mereka teman-temannya itu juga ngikut jadi merasa takut dan merasa terganggu. Setelah Dandi menceritakan semuanya, ternyata bukan Dandi sendiri yang mendapat, tetapi teman-temannya juga mendapat gangguan seperti itu, tapi mereka semua hanya saling diam, gak ada yang mau ngasih tahu satu sama lain karena merasa takutnya nanti menakut-nakuti teman-temannya yang lain, sehingga mereka simpan sendiri dan malam itu terbongkar semuanya. Setelah itu mereka udah merasa nggak aman di kosan itu, mereka pun memutuskan untuk pindah kosan guys. Jadi setelah itu mereka udah pindah dari tempat kos itu, dan mereka nggak tahu itu sosok apa, kenapa bisa ada gangguan-gangguan seperti itu di kosannya guys. Ya, segitulah cerita dari si Dandi ini. Buat Dandi, makasih udah mau sharing ceritanya ke aku dan ngizinin aku untuk membuat ceritanya ini ke channel YouTube aku. Dan mungkin dari sini ada teman-teman yang mau sharing-sharing ceritanya ke aku, bisa banget berbagi ke aku di email yang ada di sini, atau bisa langsung ke Instagram aku juga yang ini, atau enggak langsung aja klik ke description box, bisa banget kirim cerita itu ke DM aku atau ke email aku. Oke guys, makasih sudah nonton video aku dari awal sampai habis, dan aku buat video ini gak ada niat sedikit pun untuk menakuti teman-teman semuanya. Oke guys, enjoy terus kedepannya, and jangan lupa like, comment, and subscribe dan support aku. Maaf banget kalau misalkan kesannya masih sangat kaku, karena ini benar-benar video pertama yang baru aku buat. Thank you guys, bye bye.